Kalimatnya masihlah sama itu nampaknya. Adapun orang yang di atas ialah yang mulai dari adapun tadi. Adapun katanya ilmu orang yang di atas kita, ya, aku jawab, ya. Aku jawab pula katanya. Apa? Adapun orang yang di atas itu ialah asalnya di bawah. Jadi orang yang menyebut itu ilmu orang-orang di atas, ilmu tasawuf itu dijawab. Orang-orang di atas itu asalnya di bawah. Di bawah. Ini tidak bisa orang itu bertasawuf kalau tidak ada ilmu usul, tidak ada ilmu fikih. Dari bawah dia tuh. Nah, bukan langsung di atas. Jangan dikira buah itu di atas, dia dari bawah itu. Coba tutup kulit batang tuh, tidak berbuah lagi di atas tuh, mati dia. Itu dia. Makanya orang kalau sampai di pemahaman ini, semakin tinggi ilmu, semakin merunduk karena dia paham ketinggian ilmu itu di bawah. Maka inilah disebut lebih tua adab daripada ilmu. Aku semakin berilmu tambah pongah, tanda berilmu itu. Asal ilmu tu atas tu asalnya dari bawah. Seperti engkau jua, sama dengan kita. Dengan sebab itulah engkau wajib menuntut supaya boleh engkau sepertinya di atas pula adanya. Dan adapun katanya tiada terpegangi hukumnya, ya. Kan ada tadi kalimatnya tidak akan terpegangi oleh kita ilmu tasawuf itu hukumnya. Sekarang aku jawab. Bermula orang yang alim seperti orang yang berjalan, ada suluh pelita, tahu akan baik dan tahu yang jahat. Bermula orang yang jahil seperti orang yang berjalan dalam gelap dengan tiada pelita. Ini tiada tahu dia akan baik dan yang jahat. Inilah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ulama'u habibullah walau fasikan wal jahilu aduwullah walau salihan. Bermula orang yang ulama, yang banyak ilmu itu, dia tetap kekasih Allah, dan jikalau dia dalam keadaan fasik sekalipun. Dan bermula orang yang jahil itu tetap seteru Allah selamanya, jikalaupun dia dalam keadaan soleh sekalipun. Maka ada riwayat dalam suatu hadis, Rasulullah tersenyum melihat ada orang yang asyik berzikir di dalam masjid ni, tapi diganggu oleh iblis. Diganggu oleh iblis, pikirannya, perasaannya, dan bayang-bayang angan-angannya. Dia ahli ibadah, orang soleh. Ada ahli ilmu, dia tidur di pintu sana, di pintu masuk. Tak berani iblis tu melewati orang yang tidur, tak berani melangkai. Pergi dia ke pintu lain, ini azab dilangkahinya. Nabi tersenyum. Sahabat melihat tak sama dengan mata Nabi. Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Begitu mandang kepada orang yang tidur, kau senyum. Begitu mandang ke sini, kau tersenyum. Apa yang kau senyumkan? Nabi cerita, dia tidur, tapi dia orang alim. Tak berani, takut. Melangkah itu takut. Setan lari. Ini senang beribadah, tapi tak berilmu. Tak punya ilmu, dia hanya beramal saja. Azab. Maka Nabi tersenyum. Begitu zaman. Itu zaman Nabi. Nabi sampai bisa melihat seperti itu, ya. Bukankah itu ahli tasawuf? Jadi apakah adanya ada pertanyaan, apa ada ilmu tasawuf di zaman Nabi? Tidak disebut ilmu tasawuf. Belum tasawuf namanya. Tapi Nabi adalah ahli tasawuf. Itu dia. Itu bedanya, ya. Ulama habibullah, tetap kekasih Allah. Orang yang banyak ilmu tu berarti ilmu usuluddin, ilmu fikih,
tasawuf itu disebut banyak ilmu. Maka dia tetap dia kasih Allah, walaupun dia dalam keadaan fasik, dalam berbuat kebaikan. Tapi walaupun dia soleh, sedang berbuat ibadah, tapi jahil, tidak punya ilmu yang banyak tadi, tetap dia aduwullah dalam hadis Nabi. Aduwullah walau soleh. Allah karim. Yang tadi lah. Yang solat tetap solat, yang dendam tetap jalan. Baca Al-Quran tetap baca Al-Quran. Yang kawan di paciton juga. Wirid tetap wirid, pulang wirid mencitong kawan juga. Kau nak jawab. Nah itu dia. Tapi orang yang berilmu dia paham. Maka tanda orang berilmu tu diamnya zikir, ngomongnya zikir, diamnya tafakur, penglihatannya ru'yatullah. Modalnya cuma waktu. Kan kalau begitu sama. Waktu modalnya. Kenapa kita tidak menggunakan? Modalnya cuma waktu. Mau pagi, mau sore, semua sama. Jadi ahli ibadah gitu. Jadi buat baju jadi ibadah setiap dipakai, standarnya bisa melampaui. Makanya ahli desain dibuka supaya bisa ambil wudu. Ibadah di setiap pakai. Yang bukan tidak bisa, tak jadi ibadah. Itu dia. Iya, itu atur. Maka dulu ulama kena standarnya paham dan dia tidak punya tas, lebih buat oleh ulama-ulama dulu. Di sebelah kiri dibesarkannya, di sebelah kanan pas untuk sini aja keluar. Apa tujuannya? Bawa kitab. Itu dia tujuannya. Jadi kitab itu tidak boleh bawa dari lututnya. Maka terciptalah ransel. Kotas sejajar dia kunciritnya dalam Al-Quran, Yasin. Adab kena. Maka belajar Al-Quran wajib di atas lutut. Ulama, orang yang berilmu yang paham. Kini anak ngaji, dia Al-Quran di bawah. Mana kan dapat berkahnya? Maka jadi fasik. Ya, berfasik dia. Siap baca Al-Quran, ceritakan orang dia lagi. Jadi fasik. Rugi. Lah bersih-bersih, disiramnya ikan ciam dia. Kan rugi. Dah bersihkan lah. Rugi. Itu masih bercampur-campur aja. Hak dan batil. Rugi. Kalau bercampur itu enggak, surga itu bersih dan lagi suci. Tentu tidak bisa masuk. Yang bercampur-campur, bau cilik kucing tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Harus bersih. Bersih dan suci ya. Bersih lagi suci. Dan bermula orang alim itu apabila memperbuat jalan maksiat, hukumnya fasik. Fasik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia sedang berbuat tidak baik, maka disebut orang fasik. Bermula orang yang jahil apabila dia memperbuat jalan maksiat, dia jatuh kepada kafir. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berbuat jahat. Tak tahu sedang berbuat maksiat. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Maka langsung dihukum kafir. Itu bedanya. Kafir dia langsung. Karena jahilnya sabda Nabi Muhammad SAW, bermula orang yang alim itu jauh daripada kafir, terlebih jauh daripada antara maghrib dan masyrik. Langsung dia kafir. Dan bermula orang yang jahil terlebih hampir kepada kafir daripada mata hitam kepada mata putih. Langsung berdekatan. Itu bedanya. Jadi tidak, maka dihukum fasik dia. Tidak langsung kafir. Tapi kalau orang yang jahil tidak punya ilmu, berbuat maksiat, langsung otomatis kafirnya. Bagaimana dekatnya dia dengan kafir itu langsung? Antara mata putih dan hitam. Tak bisa pisahkan. Otomatis. Maka dibuat di kajian fikih, man taraka, siapa meninggalkan solat. Kan gitu.
Apa perbedaan bainal kafir mukmin dan kafir? Salat. Perbedaan kafir dan mukmin salat. Langsung kafir. Tapi kalau dia berilmu tidak, masih dihukum fasik. Dia ada ilmunya. Dan sabda lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula orang buta di dalam dunia, niscaya buta di dalam akhirat. Dan bermula orang yang melihat di dalam dunia, niscaya dia melihat di dalam akhirat. A'mal di dunia wa a'malil akhirat. Siapa buta di dunia, dia buta juga di akhirat. Siapa ada surga di dunia, ada surga di akhirat. Tidak ada surga di dunia, di akhirat tidak juga dapat surga. Beruntun. Di dunia tidak dapat. Kan nampak kali rugi, Bu. Di dunia kita miskin. Miskin harta. Miskin pula ilmu. Rugi. Minimal di dunia miskin harta, tapi kaya ilmu. Masih dapatlah di akhirat. Ini malang kali nasib kita ya kadang-kadang ya. Udah jelek, hitam ya. Miskin pula, abansek pula. Ilmu tak ada, ya Allah. Lengkap sudahlah. Kenapa? Karena tak memahami kodrat hidup. Allah udah beri potensi yang sama. Itulah agar Allah tidak disalahkan. Jadi Bu, pasti ngomong batinnya, Bu. Pasti ngomong. Ilmu ya. Dan adapun yang ditegah oleh setengah ulama mengaji ilmu tasawuf, orang yang belum seperti akalnya, kan ada lagi tuh. Kan ada lagi yang seperti, kan tadi pertama tidak perlulah ngaji-ngaji itu gitu dia. Melarang kan? Ada lagi itu ilmu orang di atas kan itu. Ada lagi nih. Tidak perlu mengaji ilmu tasawuf. Itu tidak masuk akal kan, itulah kajiannya. Itu maksudnya Bu, itu kajian tidak masuk akal ya. Seperti budak-budak yang tiada sampai akalnya mempahamkan akan dia. Jadi dibuatnya main-main. Intinya dikatanya tai kambing lah gitu. Sampai tai kambing lah ilmu tasawuf itu ya. Dan jadi bersandar, jadi cari candaan tuh Bu. Bersandaan kepada Allah Ta'ala ya. Lalu itu dibuat tulisan lagi tu Bu. Ditegai yang demikian. Ya, menzahirkan rahasia yaitu ilmu lizati dan ilmu zuk, bukan kepada ahlinya. Inilah ilmu yang ditegahkan oleh ulama. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was-syari'atu bila hakikatil atilah wal hakikatu bila syari'atul batilah. Bermula ya menuntut ilmu syariat dengan tiada ilmu hakikat, dia hampa. Dan bermula ilmu hakikat dengan tiada ilmu syariat, dia batil dan sia-sia. Maka tidak boleh dipisahkan ilmu tasawuf, fikih dan usul. Tidak bisa dipisahkan. Beramal bersyariat saja tidak berhakikat. Siapa beramal di level syariat saja tidak berilmu hakikat, hampa, tidak dapat rasanya, tidak dapat hikmahnya. Maka kadang siap solat, ibaratnya Bu, ada suatu tempat, suatu kaum, ibaratnya tinggi celananya, tu solat kita di situ. Tu celana kita tidak tinggi, begitu mau solat, tu nampak kita tidak sama dengan dia, tu tidak mau dia. Ya. Kan sia-sia Bu. Apakah seperti itu? Kan rugi. Putus silaturahmi. Di mana salahnya? Tasawuf, tidak ada rasa. Padahal Nabi saja lewat, batu saja ucap salam. Jangankan manusia, dijawab Nabi waalaikumsalam. Ini sesama manusia, lari dia. Lebih keras dari batu. Bukankah di tengah batu gunung yang tajam dan cadas itu, ternyata di celah-celah batu itu ada sumber mata air, sumber kehidupan buat manusia. Apakah hati manusia lebih keras dari batu?
Batu saja masih mengalirkan air kesejukan. Tapi yang tidak bertasawuf, dia lebih keras dari batu. Hampa. Tak berpengaruh amal ibadah kepada jiwanya. Rugi ya. Ya, cukup sampai situ dulu Bunda. Masuklah lagi kami ya. Ya. Berarti besok masuk lagi martabat orang yang sholat lagi ya. Rabu lagi ya. Rabu lagi ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.